Kasihnya tak terhenti oleh batas. Manusia lemah dan berdosa dalam gelap. Ia menyediakan terang melalui Kristus. Jalan keselamatan terbuka bagi dunia. Bukan kelayakan yang ia cari, namun kasih yang lahir dari sifatnya yang sempurna. Sebagai gembala yang memanggil domba yang tersesat. Bukan kelayakan yang ia cari, namun kasih yang lahir dari sifatnya yang sempurna. Sebagai gembala yang memanggil domba yang tersesat. Kasih manusia tak mampu mengandalkan kekuatan diri, namun tangannya selalu terulur, penuh kasih abadi. Ia menanti hati yang tulus dan rendah, karena pengampunannya besar dan tak pernah rapuh. Kasih Allah, kasih yang tak bersyarat, menerobos segala dosa dan kehancuran. Dalam Yesus harapan itu hidup, hati yang hancur dibalut kasih yang tak terputus. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menyapa Bapak Ibu Saudara, pemirsa Renungan Pagi Maisalva yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita sepanjang hari, maka izinkan saya untuk membagikan berkat Tuhan melalui perenungan singkat tentang kasih yang tidak bersyarat adalah kasih yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Khususnya saat ini dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah, sebuah momen ketika kasih Allah dinyatakan dengan cara yang paling luar biasa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk kehidupan, nafas baru yang Engkau karuniakan di pagi hari yang indah ini. Dan Bapa di surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mohon berkat Tuhan untuk dapat memahami renungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui perenungan ini, kami diberkati di dalamnya. Ini doa kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah kesibukan kita saat ini, mari kita merenungkan tentang kasih Allah. Yang pertama adalah bagaimana cara Allah mengasihi manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, dalam ayat ini Allah memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi meskipun manusia berdosa, tetapi ada jalan yang menuju keselamatan melalui percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana bukti kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita?
Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Pada bagian ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa pembenaran dan keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap manusia, termasuk yang berdosa, melalui kematian Kristus, tanpa bergantung pada usaha atau hukum Taurat. Nah, Allah tidak menunggu kita menjadi baik dulu, tidak menunggu kita berubah. Ia mengasihi lebih dahulu. Kasih ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah kasih yang diwujudkan dalam pengorbanan terbesar Allah. Jumat Agung mengingatkan kita tentang harga yang harus dibayar untuk menebus dosa kita. Dan peristiwa Paskah adalah sebuah kemenangan. Kasih Allah menang atas dosa dan maut. Nah, bagaimana yang ketiga kita meresponi kasih ini? Yesus tidak hanya mengasihi kita, tetapi Ia juga memanggil kita untuk mengasihi. Di dalam Matius 22 ayat 37-39 Ia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, bagaimana kita bisa menghidupi kasih ini? Nah, para pemirsa Salva, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Allah harus dengan segenap hati. Roma 5 ayat 8 bukan hanya berbicara tentang kasih Allah kepada manusia, tetapi juga menjadi model kasih yang harus kita teladani. Kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang tanpa syarat, penuh pengorbanan, dan sebuah inisiatif dari Allah itu sendiri. Ini sejalan dengan perintah Yesus untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama di dalam Matius 22 ayat 37-39, dan sebuah gambaran tanda sebagai murid Kristus. Nah, mengasihi Allah bukan hanya sekedar berkata, "Aku mengasihimu ya Tuhan." Tetapi itu harus tercermin di dalam, yang pertama adalah hidup di dalam ketaatan kita. Di sini hidup dalam ketaatan kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Nah, apa artinya? Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan kehendak Allah sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan kita. Menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya bukan hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan itu, tetapi juga bagaimana kita dituntut untuk dapat melakukannya. Seperti di dalam Yakobus 1 ayat 22. Kita tidak hanya menaati di saat kita di dalam keadaan baik-baik saja, tetapi juga ketika kita menghadapi tantangan dan godaan. Juga saat menghadapi keputusan-keputusan yang besar terkait dengan pekerjaan kita, hubungan dengan sesama kita, bagaimana proses keuangan kita. Kita perlu menanyakan kepada Tuhan, apakah yang saya putuskan ini adalah menyenangkan hati Tuhan? Di sini kita harus berusaha hidup benar di dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berusaha hidup benar ini meskipun bagi dunia ini tidak populer, saudara. Tetapi bagi kita diminta untuk setia di dalam perkara-perkara kecil. Karena perkara-perkara yang kecil itu menunjukkan bagaimana kesetiaan kita di dalam perkara yang lebih besar. Dicatat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Kemudian poin yang berikutnya adalah bersyukur setiap hari. Artinya apa? Di sini kita harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah.
termasuk keselamatan kita berdasarkan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita tidak hanya memahami pengorbanan Kristus sebagai hal rutinitas yang terjadi tiap tahun kita rayakan, tetapi kita harus benar-benar menghargai dan menjadikan kekudusan sebuah gaya hidup di dalam Tuhan, karena kekudusan adalah ciri dari Kristus, sifat Kristus. Oleh sebab itu Tuhan meminta kita untuk hidup kudus di dalamnya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari melalui doa-doa kita, firman Tuhan yang kita baca, dan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar menempatkan Tuhan di pusat hidup kita? Atau kasih kita hanya sebatas kata-kata saja? Bagian berikutnya atau bagian yang kedua sini adalah mengasihi sesama dengan kasih tanpa syarat. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih seperti Kristus adalah kasih yang tanpa syarat, penuh pengampunan, dan berani berkorban. Bukankah ini adalah tantangan yang luar biasa bagi kita, Bapak ini Saudara? Di sini kita dapatkan, kita diminta untuk dapat melakukan sebuah proses pengampunan tanpa syarat. Kita harus melakukannya karena kita pun telah diampuni oleh Kristus melalui penebusan karya di kayu salib. Kemudian yang berikutnya adalah kita diminta untuk mengasihi tanpa pamrih. Bukan karena orang itu layak kita kasihi, tetapi karena kita telah menerima kasih Allah terlebih dahulu, dan kita diminta untuk mengasihi tanpa pamrih kepada orang lain. Kemudian kita diminta untuk melayani dengan rendah hati. Nah, di sini Yesus menjadi patron kita, bagaimana Dia menerapkannya terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita diminta untuk meneladani teladan kerendahan hati Allah. Kemudian berikutnya adalah menjadi saksi kepada dunia. Dalam hal ini, dunia tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi mereka bisa melihat Yesus melalui cara kita mengasihi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Myself yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan. Sudahkah kita atau saya mengasihi seperti Kristus? Oleh sebab itu pada hari ini, saya ingin kita semua merenungkan pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kemudian apakah saya sudah mengasihi orang lain dengan kasih yang tanpa syarat? Dan yang ketiga, ataukah saya masih memilih-milih dalam mengasihi? Masih menyimpan luka dan dendam kepada orang lain? Peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita bahwa kasih sejati adalah kasih yang berani mengorbankan diri, dan peristiwa Paskah memberikan kita sebuah kekuatan untuk hidup di dalam kasih itu setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Myself yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih Kristus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk memulai mengampuni mereka yang menyakiti kita. Kemudian memberikan kasih tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan.
seperti kasih Kristus. Kemudian mari kita menjaga terang di dunia ini, terang Allah, terang kasih Kristus itu dengan hidup di dalam kasih yang nyata. Bukan hanya retorika dan hanya wacana saja. Paskah bukan hanya tentang mengenang kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk menghidupi kasih-Nya dalam keseharian kita. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa MySalva yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami meminta kepadamu untuk memenuhi hati kami dengan kasih yang sejati, yang berasal daripadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib yang memberikan kepastian jaminan keselamatan atas kehidupan kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya untuk dapat kami menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami meminta dan berdoa. Amin. Nah, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, karena kita telah dikasihi terlebih dahulu, kini saatnya kita mengasihi seperti Kristus. Terima kasih pemirsa MySalva sudah mendengarkan perenungan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi berkat dan menginspirasi Bapak, Ibu, Saudara untuk hidup di dalam kasih Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kasih-Nya tak terhenti oleh batas. Manusia lemah dan berdosa dalam gelap. Ia menyediakan terang melalui Kristus, jalan keselamatan terbuka bagi dunia. Bukan kelayakan yang ia cari, namun kasih yang lahir dari sifat-Nya yang sempurna, sebagai gembala yang memanggil domba yang tersesat. Bukan kelayakan yang ia cari, namun kasih yang lahir dari sifat-Nya yang sempurna, sebagai gembala yang memanggil domba yang tersesat. Kasih manusia tak mampu mengandalkan kekuatan diri, namun tangan-Nya selalu terulur, penuh kasih abadi. Ia menanti hati yang tulus dan rendah, karena pengampunan-Nya besar dan tak pernah rapuh. Kasih Allah, kasih yang tak bersyarat, menerobos segala dosa dan kehancuran. Dalam Yesus harapan itu hidup, hati yang hancur dibalut kasih yang tak terputus. Bukan kelayakan yang ia cari, namun kasih yang lahir dari sifat-Nya yang sempurna, sebagai gembala yang memanggil domba yang tersesat. Kasih manusia tak mampu mengandalkan kekuatan diri, namun tangan-Nya selalu terulur, penuh
kasih abadi. Dia menanti hati yang tulus dan rendah, karena pengampunannya besar dan tak pernah rapuh. Kasih Allah, kasih yang bersyarat, menerobos segala dosa dan kehancuran. Dalam Yesus harapan itu hidup. Hati yang hancur dibalut kasih yang tak terputus.